Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah salat zuhur yang semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan sampai detik ini, nikmat yang tidak bisa terhitung. Bahkan sampai digambarkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Wa in ta'uddu, apabila kalian semua menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, maka kalian semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Untuk itu kita hadir duduk di sini semata-mata dalam rangka mensyukuri nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya kita sama-sama berharap semoga kita beserta seluruh orang yang kita cintai di hari kiamat kelak mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk mengisi kajian kitab fikih, dan mari kita lanjutkan kajian kitab fikih masih dalam permasalahan sholat Jumat. Pada kali ini saya ingin membahas tentang faraidul Jumat, rukun-rukun Jumat. Apa saja yang harus dipenuhi supaya Jumatan itu bisa dianggap sah oleh syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha thalathatu asya'a. Fardu-fardu atau rukun-rukunnya Jumat itu ada 3 perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah khutbatani yaqumu fihima, yaitu melaksanakan 2 khutbah yaqumu fihima, di mana khatib ini wajib berdiri pada 2 khutbah tersebut. Wa yajlisu bainahuma, dan pemisah antara 2 khutbah tersebut dengan duduk meskipun sebentar. Wa an tusalli rak'ataini fi jama'atin, kemudian setelah khutbah 2 yaitu dengan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Nah, sekarang syarat-syaratnya khutbah Jumat supaya dianggap sah itu apa saja? Di sini dijelaskan bahwasannya lil khutbati khamsatu arkanin. Khutbah Jumat ini memiliki 5 rukun. Yang pertama adalah hamdulillah, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau umpama suatu saat khatib yang diundang ketepatan tidak ada yang hadir, maka paling tidak harus memenuhi 5 perkara ini untuk bisa dianggap sah khutbah Jumatnya. Jadi bapak-bapak bisa maju, yang penting 5 rukun ini bisa dipenuhi. Apa saja yang pertama? Yang pertama adalah hamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi yang pertama mengucapkan alhamdulillah, atau ditambahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Atau alhamdulillah saja cukup. Yang penting ada yang mau
khutbah, daripada nanti khotibnya nggak datang, pas nggak ada yang tahu rukun khutbah sama sekali, akhirnya sholat zuhur semua, padahal waktunya sholat Jumat. Ya, maka yang pertama yang harus dikerjakan adalah hamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan membaca alhamdulillah. Apa boleh diterjemah Pak Ustadz? Kalau rukun tidak boleh diterjemah. Yang boleh diterjemah itu di luar rukun atau tambahan dari rukun. Kenapa kok tidak bisa diterjemah Pak Ustadz? Alasannya karena khutbatani ini maqamu rakaataini. Salat zuhur berapa rakaat Pak? 4 rakaat. Salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, yang 2 rakaatnya ini mana? Yang 2 rakaatnya itu ada diganti dengan khutbah Jumat. Nah, kalau sholat tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, maka khutbah Jumat juga tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Tapi yang rukun khutbahnya. Kalau yang selain rukun seperti pembahasan atau kajian masalah isi yang terkandung dari ayat Al-Quran yang sudah dibaca, itu nggak apa-apa bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau rukunnya harus menggunakan bahasa Arab. Ya, yang pertama apa rukunnya? Yaitu mengucapkan alhamdulillah. Watsani, rukun yang nomor 2. Nah, tadi membaca alhamdulillah barusan, apakah di khutbah pertama atau khutbah kedua? Maka jawabannya di 2 khutbah sama-sama wajib membaca alhamdulillah. Rakaat khutbah pertama baca alhamdulillah, khutbah kedua membaca alhamdulillah. Nah, sekarang yang nomor 2, rukun yang nomor 2 adalah as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama alhamdulillah, kemudian yang kedua Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ringkas-ringkas saja. Kalau umpama memang khatibnya enggak datang dan memang kepepet, Bapak harus maju. Jadi harus siap. Yang penting rukun-rukunnya khutbah itu terpenuhi. Ya, yang pertama alhamdulillah di 2 khutbah, yang kedua rukun yang kedua membaca sholawat di 2 khutbah. Khutbah yang pertama membaca sholawat, khutbah yang kedua membaca sholawat. Wa yata'ayyanu lafdhu sholati. Nah, yang perlu kita perhatikan ketika membaca sholawat ini, lafadznya harus ala Muhammad. Karena ada sholawat itu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alaihi ini domirnya ghaib. Ya, domirnya ghaib. Nah, sedangkan yang dianggap sah itu ketika domirnya ada, yaitu ala Muhammad. Nah, ini di 2 khutbah juga. Khutbah pertama baca sholawat, khutbah kedua membaca sholawat. As-salisu, yang nomor 3, rukunnya khutbah adalah al-wasiyatu bitaqwallah. Membaca wasiat, berwasiat kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lafaz Arabnya Pak Ustadz? Cukup dengan ati'ullah. Ati'u, takwalah kalian Allah, kepada Allah. Ya, jadi takwa itu mengandung 2 hal. Yang pertama imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua wajtinabu nawahi, menjauhkan apa yang Allah larang. Nah, 2 perkara ini terkandung dalam wasiat takwa. Jadi ketika kita mengucapkan ati'ullah, bertakwalah kalian kepada Allah, nah itu sama saja kita berwasiat atau berpesan kepada para jamaah untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah Allah apa? Banyak. Salat, puasa, zakat, haji kalau mampu. Larangan Allah banyak, minum minuman keras, narkotika, khamr, main wanita yang bukan mahramnya, dan lain sebagainya. Nah, itu berwasiat untuk bertakwa kepada Allah. Khutbah yang pertama atau yang kedua Pak Ustadz? Khutbah dua-duanya. Khutbah pertama harus berwasiat takwa kepada Allah. Khutbah yang kedua harus berwasiat takwa kepada Allah.
Nah, jadi kalau umpama saya urut, pertama Assalamualaikum, dari Assalamualaikum kemudian Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ati'ullah. Nah, itu cukup. Kalau diringkas-ringkas sebenarnya seperti itu. Cuman khotib-khotib yang ada itu ya banyaknya ya tambahan. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya yang nomor 4 adalah ad-du'a lil mu'minin wa huwa ruknun 'ala sahih. Mendoakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan? Apakah khutbah yang pertama atau khutbah yang kedua? Letaknya wa huwa makhsusun bitsaniyati. Letaknya pada khutbah yang kedua. Jadi khutbah yang pertama meskipun tidak berdoa tidak apa-apa. Yang penting nanti khutbah yang kedua. Lafadznya seperti apa? Cukup dengan Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Cukup. Nah, kalau khotib-khotib yang ada itu ditambahin doa. Allahumma dufa'anna al-bala' wal waba' wal riba. Rabbana atina fid. Itu tambahan. Ya, yang wajib atau yang rukun itu hanya Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu cukup. Ya. Wa huwa makhsusun bi tsaniyatih. Doa ini dibacanya ketika khutbah yang kedua. Jadi khutbah yang pertama meskipun tidak membaca doa tidak apa-apa. Nah, kemudian rukun yang nomor 5 supaya khutbah bisa dianggap sah itu adalah qira'atu syai'in minal qur'ani wa aqalluhu ayatun wahidah. Ya, membaca ayat Al-Qur'an. Berapa ayat paling sedikitnya? Paling sedikitnya adalah 1 ayat. Jadi cukup baca inna a'tainakal kautsar shadaqallahul azim, cukup. Ya, tapi di sini diberi keterangan wa yustaratu kaunul ayat mufhimah. Ya, ayat yang dibaca itu harus memberikan pemahaman. Seandainya diartikan itu orang itu bisa paham. Ya, contohnya ya seperti barusan itu inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikanmu al-kautsar, telaga kausar. Kalau yang tidak memahamkan contohnya seperti apa? Contohnya ada 1 ayat itu summa nazar, itu 1 ayat. Tapi ketika diterjemahkan kepada orang-orang itu masih ngambang, tidak paham. Summa nazar, kemudian dia merenung apa? Masih ambigu, masih tidak bisa dipaham. Ya, jadi 1 ayat itu 1 ayat yang bisa memahamkan. Ya, jadi kalau umpama saya ringkas, khutbah Jumat itu sebenarnya cukup Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, fa ya ibadallah ati'ullah. Duduk. Sudah cukup. Ya. Kemudian yang nomor 2 sama. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, ati'ullah, ditambah doa Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ditambah ayat. Nah, ayatnya ini letaknya itu boleh milih, mau dibaca khutbah pertama boleh, mau dibaca khutbah kedua boleh. Jadi kalau sudah dibaca khutbah pertama, contohnya biasanya yang dibaca para khotib itu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu khutbah yang pertama. Nah, nanti di khutbah yang kedua tidak usah membaca ayat lagi. Jadi terakhir sudah Allahumma fir lil muslimin wal muslimat amin ya rabbal alamin. Nanti langsung iqamat dan langsung mendirikan sholat. Jelas Pak sampai sini ya? Ya, jadi inilah 5 rukun khutbah yang harus dipenuhi dan juga harus menggunakan bahasa Arab. Nanti kalau umpama penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia itu dipersilahkan atau tidak apa-apa. Yang penting yang rukunnya ini harus menggunakan bahasa Arab. Jelas Pak ya? Sampai sini mungkin ada yang ingin bertanya atau barusan yang tidak paham atau mungkin ada persoalan lain yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau memang bisa, insyaallah saya jawab di sini. Kalau memang tidak bisa ya hutang Pak. Kalau tidak tahu ya dipersilahkan Pak.
Yang mana Pak? Iya. Iya. Oh, duduk di antara dua khutbah. Bacaannya gimana? Oh gitu ya. Ya memang ada yang mengatakan bahwasannya ada waktu yang istijabah saat khutbah ini, yaitu saat khotib itu duduk di antara dua khutbah. Ya Bapak nggak apa-apa baca doa sapu jagat saja Pak. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Langsung wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kenapa yang dibaca hanya doa sapu jagat saja? Karena memang waktunya singkat. Ya. Jadi duduk itu kan merupakan syarat pemisah antara dua khutbah. Kalau umpama tidak ada duduk, mau dipisahnya dengan apa Pak? Kan gitu. Maka dipisahnya dengan duduk. Nah, nanti Bilal biasanya itu membaca sholawat. Nah, para jamaah sekalian mau baca apa? Sebenarnya mau doa apapun terserah. Umpama ada yang pengen kebelet, pengen haji, doa. Karena ada yang mengatakan pada saat itulah waktu istijabah. Nah, waktu istijabah itu sebenarnya banyak sekali sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali. Di antaranya itu setelah sholat, ya setelah sholat fardu, setelah sholat rawatib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, setelah sholat itu, ketika seseorang belum bangkit dari tempat sholatnya, itu saat-saat istijabah. Karena istilahnya orang itu habis munajat kepada Allah, habis laporan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu merupakan waktu istijabah. Isi dengan zikir, ya, rayu Allah terlebih dahulu, ya, jangan langsung habis sholat langsung minta kepada Allah. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kan adabnya atau tata keramanya sebelum kita meminta kepada siapapun, ya dirayu dulu. Ya. Kita pengen minta sama orang tua, ya dipijet dulu orang tua. Begitu juga minta sama Allah, tata keramanya ya wirid atau zikir terlebih dahulu, rayu Allah terlebih dahulu. Nah, setelah itu doa. Ada lagi waktu istijabah itu waktu di antara azan dan iqamah. Nah, ini di antara waktu istijabah. Ya, jadi antara azan dan iqamah jangan gunakan nunggu iqamah main HP. Sayang, kenapa? Karena pada saat itu merupakan waktu yang istijabah. Istijabah itu apa? Mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktu yang lainnya, kenapa Pak Ustaz? Apa tidak diistijabah? Pasti diistijabah. Orang Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, ujibu, aku kabulkan da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika dia berdoa kepadaku. Allah sendiri yang mengatakan, dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan menyalahi janjinya. Cuman perbedaannya kapan yang mau dikabulkan. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Ibarat saya sama Bapak dari sini mau ke Surabaya. Saya naik sepeda motor, Bapak naik mobil atau naik pesawat. Lebih cepat mana Pak? Lebih cepat pesawat atau yang naik mobil? Kalau ditanya sama-sama sampai atau tidak, sampai. Cuman lebih cepat mana? Itu yang menjadi perbedaan. Doa diterima atau tidak? Diterima, diistijabah dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak minta kaya tapi nggak kaya-kaya, apakah tidak diistijabah? Kaya itu bukan hanya kaya harta, bisa saja kaya hati, tidak butuh sama pemberian orang lain. Atau kaya hati, hatinya selalu diberi kesenangan, anak-anaknya selalu sehat. Kaya harta tapi sakit-sakitan terus, keluarganya bermasalah, akhirnya hatinya selalu mengeluh. Jadi hati yang tidak kaya. Jadi cara Allah mengijabah doa kita itu berbeda-beda. Kita sayang sama anak minta bubur, buburnya pedes.
Nah, bentuk kasih sayang kita kepada anak, apakah kita kasih bubur yang pedas itu kepada anak atau tidak kita kasih? Tidak kita kasih. Jadi bentuk penolakan itu bukan selalu menandakan tidak sayang. Ya, tapi ada cara Allah menjawab doa kita dengan cara yang Allah lebih mengerti daripada kita. Nah, seperti itu Pak ya. Mungkin ada pertanyaan lain, dipersilahkan. Ini mohon maaf sampai jam berapa Pak? Sudah cukup Pak ya? Ya karena kata Bapak Ketua DKM sudah cukup, maka saya cukupkan kajian sampai di sini. Semoga meskipun sedikit, meskipun sebentar, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, bisa kita amalkan dan juga bisa kita ajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, dan juga kepada sahabat-sahabat kita. Amin ya rabbal alamin. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.